Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang ahli bermain catur dengan penuh percaya diri untuk memenangkan piala kejuaraan RT. Pemuda tersebut bernama Tai. Tai sendiri tinggal di pemukiman yang kotor dan kismin. Selain itu, Tai merupakan anak yang berbakti dan sangat menyayangi ibunya. Tai telah ditinggalin ayah kandung sejak dia masih berada dalam kandungan sang ibu. Ibu Tai yang bernama Soi tetap berjuang sendirian berjualan lotre untuk menyambung hidup. มือวางอันดับหนึ่งย่านศรีพยาแม่ผมขายทั้งด้วยการเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ Pada suatu hari secara tak diduga Ibu Soi yang lagi berjualan lotre tiba-tiba mengalami sebuah insiden kecelakaan. Hal itu menyebabkan tulang pinggang Ibu Soi bergeser dan membuatnya gak bisa berjualan lotre lagi. Sebagai anak yang berbakti kepada ibunya, Tai meneruskan usaha Ibu Soi berjualan lotre. ความฝันนี้แทนแม่ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วก็ในวันหยุด Saat Tai lagi beristirahat, Ibu Soi menghubungi Tai agar tidak menjual lotre set 5 dengan nomor akhir 69. Karena ada seseorang yang memborong nomor lotre tersebut. Dengan cerdik, Tai menyimpan semua nomor lotre dan menyelipkan di sebuah kotak penjualannya. Karena Tai sudah lelah seharian menjual lotre, Tai memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Tai dikagetkan dengan dua orang debt collector yang lagi menyiksa sang ibu. Debt collector itu bernama Mac dan juga Du. Mereka berdua memasang tampang yang garang seperti tampang preman konvensional pada umumnya, tapi aslinya sih mereka sangatlah bodoh. Tai yang gak mau ibunya tersakiti mencoba melawan kedua debt collector dengan mengandalkan perabotan rumah tangga kipas angin dan setrika panas. Hingga di suatu momen karena listrik mereka padam dan keadaan terpojok, Tai segera kabur dan mengalihkan perhatian. Karena situasi Tai yang sedang panik, Tai berlari tak tahu arahnya kemana hingga memasuki jalan buntu. Beruntung saat Tai akan dieksekusi tanpa diduga, seorang polisi menghampiri hanya untuk membeli lotre. Karena Tai masih ketakutan, ia pun tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya dan Tai gak bisa berbuat banyak. Setelah para polisi itu pergi, Mac dan juga Du menghajar Tai habis-habisan dan mengambil kotak lotre yang di bawah Tai tadi. ว่าอันไหนทำผมเจ็บกว่ากันระหว่างหมัดของไอ้หมี Keesokan harinya hadiah utama pun diumumkan dengan nomor lotre set 5 berakhiran 69 itu keluar. Saat itu juga Tai dan Ibu Soi merasa sangat senang bahagia serta kegirangan sekali karena nomor lotre yang Tai simpan itu keluar. Mereka senang akhirnya bisa menjadi orang kaya. Karena hadiah yang akan didapat oleh para pemenang sebesar 6 juta baht atau sekitar 2,6 miliar rupiah. Atas hal itu Ibu Soi berencana akan membuat syukuran nasi tumpeng dan akan memperbesar penjualan lotrenya. Tai baru sadar kalau kotak lotrenya diambil oleh Mac. Seketika itu Ibu Soi langsung shock. Dan tentu saja Ibu Soi marah dan langsung membereskan semua barang-barang untuk kabur dari para pemesan lotre yang akan menagih kemenangan mereka. Sayangnya baru aja Tai dan Ibu Soi berniat kabur dari rumah, 4 orang yang sudah memesan lotre itu datang dan menagih uang kemenangan mereka. Mereka berempat terdiri dari Wen, yang seorang aktor yang selalu saja menjadi peran pengganti. Kung seorang pecundang yang selalu gagal dalam pekerjaannya dengan upil yang besar berada di pipinya. Orang selanjutnya yaitu Zo, seorang sales segala rupa produk yang selalu berhasil dalam penjualan dari mulai ulekan sambal hingga kapal selam. Dan yang terakhir adalah Bit, seorang wanita cantik yang NJ aman santuy tapi memiliki banyak masalah. มันก็เจ็บแหละ ขนาดเนี้ยแล้วลุงจะรอดเหรอพี่ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ ก็รถสปอร์ตคันเนี้ยแม่งขับมาชน Ternyata selain Bit terlahir dari orang yang gak punya alias susah,
Ayah Beat beberapa bulan lalu harus dilarikan ke rumah sakit karena ditabrak oleh seorang anak konglomerat yang lagi mabuk parah. Atas hal itu, Beat sangat membutuhkan uang hasil kemenangan untuk membiayai perawatan sang ayah dan membayar pengacara agar si pelaku bisa dijebloskan ke penjara. ขาดบาดตายอย่างนี้มาตรงมาแตะได้ไง เดี๋ยวผมแจ้งตำรวจเอง Dikarenakan mereka semua sama-sama sangat membutuhkan uang tersebut untuk keperluan masing-masing. Tai, Ibu Soi, Zo, Wen, Kung, dan juga Beat sepakat untuk bekerja sama demi mendapatkan tiket lotre itu kembali. Diketahui tiket lotre mereka saat ini berada di loker pribadi milik Bos Mei dan juga Du yang bernama Chie. Bos Chie merupakan seorang mafia besar di Thailand yang gemar bermain sabung ayam. Selain itu, Bos Chie juga selalu mengadakan tarung bebas setiap malamnya di dalam pabrik petasan miliknya. จะปีนเข้าไปขโมยของในโรงงานช่วงวันหยุดปีใหม่ป้าขายไก่ย่างฝั่งโน้นน่ะเขาเล่าให้ฟังว่า Singkat cerita, setelah mendapat informasi dari para warga sekitar, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi Bos Chie. Walaupun terdengar sangat bodoh dan gak masuk akal, akhirnya mereka semua pun memulai aksinya dengan menggunakan mobil Mercedes berwarna emas. Zo berperan sebagai sekretaris seksi, Wen yang berakting menjadi seorang bos mafia dari Thailand Utara. Di hadapan Bos Chie, Wen langsung mengatakan kalau dia tahu Bos Chie selalu menyelenggarakan tarung bebas. Atas hal itu, Wen ingin petarungnya ikut serta dalam acara tersebut. Gak lama kemudian, muncullah petarung Wen yang ternyata adalah Kung, yang udah dipermak sedemikian rupa. Lalu Kung menghampiri mereka. Seakan-akan dia adalah seorang petinju profesional kelas bulu. Melihat hal itu, tentu saja Bos Chie langsung menyetujui permintaan Wen dan menyuruhnya agar datang kembali besok malam. Setelah mereka bertiga menjalani tugas dengan baik, kini giliran Tai dan juga Beat melaksanakan tugasnya. Dia pun menyelinap memasuki pabrik mencari jalan keluar mereka nanti. Singkat cerita, akhirnya acara tarung bebas pun segera dimulai. Tampak jelas Kung yang sangat gugup ditemani Wen dan juga Zo dan diiringi musik tradisional berjalan ke atas arena. Di sisi lain terlihat jagoan Bos Chie yang ternyata dia adalah Rotang Jit Muang Non, seorang petarung juara MMA beneran. Rotang, the Iron Man, Jit Muang Non. Waduh, hancur ini emah si Kung, dan akhirnya pertarungan menyedihkan itu pun dimulai. Di awal pertarungannya terlihat Kung yang gak terlalu buruk. Walaupun dia sangat ketakutan tapi masih bisa mengendalikan situasi. Sorakan dan dukungan penonton pun mulai bergemuruh. Mereka penasaran bagaimana kehebatan Kung yang akan melawan Rotang sang juara MMA. Di tengah pertarungan yang sangat seru, di saat itulah giliran Zo menjalankan tugasnya, di mana dia harus mengambil kunci yang dibawa Mac. Dengan sedikit rayuan khusus yang bisa membuat Mac menjadi haredang, Mac mengikuti Zo sampai ke sebuah gudang kosong. Pada kesempatan itulah perlahan-lahan Zo mengambil kunci yang ada di celana Mac. Untungnya sebelum Zo kokop oleh Mac, Tai datang ke ruangan itu dan berhasil membawa kunci yang diberikan oleh Zo. Melihat Zo semakin gak berdaya, Tai langsung mematikan lampu di sana dan memukul Mac. Tapi ternyata akibat lampu yang padam, Tai malah gak sengaja memukul Zo dan karena kesalahannya itulah mereka berdua ketahuan oleh Mac. Tai dan Zo melakukan berbagai cara untuk bisa kabur. Akhirnya setelah bersusah payah ke sana kemari, mereka berhasil melumpuhkan Mac dan kembali menjalankan misi.
Zo bertugas untuk membuat rencana B yang dimana dia terlebih dulu menebar sumbu di sekitaran ruangan gedung sementara Tai dan Beat menerobos memasuki ruangan khusus Bos Cie. Setelah membuka sebuah gembok sidik jari yang mengharuskan mereka berdua membawa Mac ke sana, Tai dan Beat dibuat kaget karena mereka gak menemukan kotak lotre yang sebelumnya tersimpan dalam lemari. Ternyata kotak lotre beserta barang-barang berharga milik Bos Cie terlebih dulu sudah dicuri oleh Du. Gak lama kemudian Mac yang baru sadar dari pingsannya tanpa basa-basi langsung menyerang mereka. Terjadi pertarungan yang sangat seru dan kocak di antara mereka bertiga yang sama-sama ketakutan. Hingga di suatu insiden setelah Tai mendapat pukulan bertubi-tubi dari Mac, akhirnya Beat dapat melumpuhkan si Mac. Di sisi lain, Bos Cie yang gak sengaja membuka tok-tok. Ia melihat video Kung yang lagi memasarkan suatu produk di keranjang kuningnya. Atas hal itulah Bos Cie dan tangan kanannya yang bernama Sek segera menangkap Wen. Beruntung Kung yang melihat hal tersebut segera menolong Wen dan langsung membawanya kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Du yang berniat kabur dengan membawa kotak lotre gak sengaja bertemu dengan Zhu. Mengetahui kotak lotre itu ada di tangan Du, tentu aja Zhu langsung berusaha untuk merebutnya. Beruntung Tai datang tepat waktu dan berhasil merebut kembali kotak lotre tersebut. Setelah semuanya berkumpul, Tai segera membawa satu set lotre kemenangan mereka, tapi saat mereka semua akan kabur markas Bos Cie, Sek yang sudah membuntuti mereka semua meminta satu set tiket lotre kemenangan tersebut. Gak berselang lama Bos Cie menghampiri mereka dan menyuruh Sek agar gak segan-segan membunuh kelompok Tai. Atas hal itulah Tai baru teringat dengan rencana B yang sudah dipersiapkannya tadi. Tai dan teman-temannya pun segera menghitung mundur. Hingga kemudian terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat, dan langsung saja kelompok Tai segera melarikan diri. Melihat hal itu tentu aja Sek yang gak terima langsung menembaki mereka semua. Beruntung walaupun menggunakan mobil box milik Bos Cie, kelompok Tai berhasil kabur. Singkat cerita, setibanya di kediaman Tai, kelompok Tai yang berniat pergi keluar kota lalu dihampiri oleh Sek yang sedang menyandra Ibu Soi. Pada kesempatan itulah Sek memerintahkan Tai untuk menyerahkan semua lotre yang ada di tangannya. Demi keselamatan sang ibu dan yang lain, dengan terpaksa Tai memberanikan diri untuk memberikan perlawanan. Melihat Tai yang kewalahan, tentu aja Ibu Soi, Zou, Wen, Kung dan Beat langsung membantu menghentikan Sek. Hingga di suatu momen sangat disayangkan Ibu Soi harus terkena peluru dari tembakan Sek. Sek yang gak punya hati nurani berniat menembak Tai. Untungnya Tai yang sudah terlebih dulu menyiapkan rencana cadangan lain, yaitu meminta bantuan pada bandar judi besar. Setelah menyelamatkan kelompok Tai, para bandar judi itu mengambil semua lotre kemenangan sebagai bayaran balas budi atas pertolongan mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah mengantar Ibu Soi ke rumah sakit dan memastikan kalau keadaannya baik-baik aja, Tai, Zou, Wen, Kung, dan Beat menyadari kalau nyawa mereka itu sangat berharga ketimbang uang yang mereka dapat. Atas hal itu, kelompok Tai berniat untuk menjual mobil box yang telah mereka curi.
Saat box mobil itu dibuka secara mengejutkan, mereka mendapati ayam adu milik Bos Cie yang bernilai 8 juta bat atau sekitar 3,4 miliar rupiah ada di hadapan mereka. Wow. มันตีชนะคู่ต่อสู้มาหลายนัดและที่สำคัญเนี่ย Akhirnya atas laporan yang diberikan dari kelompok Tai, para kepolisian secara besar-besaran menutup tempat usaha Bos Cie. Selain itu, para kepolisian juga menetapkan Bos Cie dan para antek-anteknya sebagai DPO. และตำรวจยังต้องตามจับเฮียชัยที่หนีคดีหลายคดีไปเรื่องราวจบลงที่โรงงานพลุของเฮียชัยถูกปิดตาย Setelah kelompok Tai menjual ayam adu milik Bos Cie dan mereka pun membagi rata bagian mereka semua, sangat disayangkan ayah Bit harus tewas karena kondisinya yang sudah kritis. Walaupun Bit telah menyewa pengacara untuk menjebloskan orang yang sudah membuat ayahnya tewas, Bit tetap kalah di pengadilan, karena orang itu menyewa pengacara yang lebih jago daripada pengacara Bit. แล้วผมก็สงสารเธอจับใจมันเป็นความจริงที่เจ็บปวดเหลือเกิน Di sisi lain, Kung dengan PD-nya mendirikan sasana tinju di kampung halamannya. Sedangkan Wen menjadi terkenal karena kisah heroik yang telah dia bagikan pada media. Kemudian Joe berhasil menjadi sales terpercaya karena bisa menjual sebuah kapal selam terbaru pada Perdana Menteri Thailand. Dan Tai bersama ibunya kembali ke kampung halaman mereka memperbesar usaha lotrenya. เราสองคนกลับไปอยู่หนองคาย 2 minggu kemudian Tai yang baru tahu kasus Bit segera pergi ke kediaman Bit, dan di sana Tai menghubungi semua kelompoknya untuk kembali menjalankan misi yang bisa dibilang mustahil. Misi apakah itu? Kita tunggu aja ya kelanjutannya nanti dari filmnya si Tai ini. Dan akhirnya film ini pun tamat. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah, jangan biarkan judi mengendalikan hidupmu. Ketika kamu bermain judi, yang kamu pertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga masa depanmu. Keberuntungan bisa datang dan pergi, tetapi keputusan bijak akan tetap membawamu menuju masa depan yang lebih baik. Oke, sampai di sini aja dulu video dari saya. Di lain waktu saya akan dongengkan film-film yang gak kalah seru buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.